Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Buddha dan Bodhisattva. Berkat kekuatan keyakinan kita kepada Triratna, kembali kita dipertemukan dalam puja bakti dan Dharma Desana. Dharma yang telah dibabarkan oleh Buddha indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Semoga kita dapat mempelajarinya secara benar dan senantiasa membentuk kehidupan kita di dalam Dharma. Sadhu, sadhu, sadhu. Saudara-saudara yang berbahagia, selamat pagi. Namo Buddhaya. Saya akan membuka pembicaraan kita pada kesempatan ini dengan mengutip ayat dari Dhammapada nomor 224. Teks bahasa Indonesia halaman 119. Hendaknya orang berbicara benar. Hendaknya orang tidak marah. Hendaknya orang memberi, walaupun sedikit, kepada mereka yang membutuhkan. Dengan 3 cara ini, orang dapat pergi ke hadapan para dewa. Ayat ini diucapkan oleh Buddha sehubungan dengan kasus Biksu Mahamoggallana yang berkunjung ke surga, lalu mewawancarai dewa-dewa dan dewi yang ada di surga itu. Moggallana bertanya, berkat kebajikan apa yang telah Anda perbuat sampai Anda bisa lahir, bisa muncul di surga ini? Salah seorang dewa menjawab, saya tidak pernah berdusta. Saya selalu berbicara yang benar. Kemudian pertanyaan berikutnya ditujukan pada seorang dewi. Kebajikan apa yang telah dia lakukan selama di dunia, di bumi dunia? Jawab sang dewi, saya dulu pernah hidup sebagai seorang pelayan. Majikan saya kejam. Saya sering dimarahi dan juga disakiti. Tapi saya maafkan semuanya. Saya tidak pernah marah. Lalu dewa yang ketiga ditanya, perbuatan apa yang sudah kamu lakukan dulu-dulunya sehingga bisa muncul di surga ini? Jawab dewa yang ketiga, saya dulu pernah memberi makanan, walau rasanya cuma sedikit, kepada seorang biksu, seorang tera. Nah, sepulang dari surga, Moggallana membahas hal ini di hadapan biksu yang lain, ya, disaksikan oleh Buddha. Kemudian memohon agar Buddha memberi konfirmasinya. Apa betul bahwa orang yang tidak berdusta, tidak pernah marah, yang memberi, atau istilah kita berdana, itu bisa lahir kembali di surga? Jawab Buddha, loh, kan sudah
alami sendiri oleh Moggallana. Sudah menyaksikan sendiri saksi-saksinya di alam bawah yang menyatakan itu. Lalu sudah menegaskan dengan mengucapkan ayat tadi. Bahwa orang yang berbicara benar, yang tidak pernah marah, kemudian yang bisa memberi, berbagi dengan orang lain, itu akan lahir di surga. Ketika berbicara dengan seorang Raja Bimbisara, Raja bertanya kepada Buddha, apa sih manfaatnya dari perbuatan memberi yang kita sebut berdana? Jawab Buddha, yang pertama, orang yang suka memberi disenangi oleh orang-orang lain, dikasihi. Kita semua setuju kan dengan jawaban ini dan pernah mengalami. Betul loh, kalau saya memberi, orang yang menerima itu senang. Ya. Jadi ini sih gak usah diajarkan, kita juga tahu gitu kan. Yang kedua, kalau kita suka memberi, orang-orang baik dan bijaksana akan mengikuti, akan mendukung kita. Rasanya itu juga kan kita alami. Yang berikutnya, orang yang suka memberi itu bisa terkenal, namanya harum kemana-mana, dipuji-puji orang. Betul nggak? Ya betul juga. Lalu orang yang suka memberi, kemanapun dia pergi, dia bergaul dengan percaya diri dan merasa aman. Tidak akan ada orang yang memusuhi atau mengganggunya. Betul nggak? Betul juga. Nah, yang terakhir, jawab Buddha, orang yang suka memberi setelah meninggal dunia pergi ke surga. Kata Raja Bimbisara, yang ini saya nggak tahu bagaimana membuktikannya. Semua umat Buddha diajarkan untuk jangan lekas percaya kan, sekalipun itu sabda Buddha. Jadi Raja Bimbisara terang-terangan aja mengucapkan gitu ya, saya tidak tahu ini betul atau tidak. Tapi saya mengandalkan kepercayaan, keyakinan kepada Buddha. Karena Buddha sudah mengatakan begitu, ya saya percaya saja, kata Raja Bimbisara. Karena dia tidak punya kemampuan kan untuk pergi ke surga. Tapi kalau biksu Moggallana bisa pergi ke surga. Jadi bisa menyaksikan sendiri, membuktikan sendiri. Kita bagaimana? Juga tidak bisa membuktikan, persis seperti Raja Bimbisara. Tapi kita tahu kenapa seseorang mau memberi. Kalau saya tanyakan satu persatu hadirin yang ada di sini, kenapa saudara suka memberi? Jawabannya kan bermacam-macam, ya kan? Kalau di dalam kitab, ya, tekstual itu disebutkan sejumlah jawaban. Mungkin banyak di antara kita akan setuju juga. Ada orang yang memberi karena spontan. Nggak tahu kenapa, jangan ditanya deh. Pokoknya saya pengen saja memberi. Dorongan dari dalam hatinya sendiri. Betul kan? Ada yang begitu. Ada yang memberi karena dia lihat itu pantas loh. Dan dia lihat orang yang memberi senang, yang dia beri senang, dia mau ikut senang kan? Ikut memberi sesuatu yang dianggapnya pantas. Atau sesuatu yang dipikirkan, oh itu memang baik. Perbuatan memberi itu perbuatan baik. Ada yang memberi dengan pikiran, saya juga suka kok diberi oleh orang lain. Orang lain tentu suka diberi, jadi saya memberi. Ya, karena saya pengen diberi orang lain, diberi oleh orang lain, saya juga memberi kepada orang lain. Atau memang juga saya sudah terima dari orang lain, saya mesti membalas. Atau saya memberi supaya orang lain nanti memberi kepada saya. Jadi berpikirnya, oh nanti ada balasannya. Ada yang gitu. Ada orang yang memberi dengan perasaan yang
membuatnya dia plong, lapang juga. Merasa tentram. Kalau saya bisa ngasih kok rasanya tenang. Apa iya? Karena ada orang yang memberi karena marah. Heran nggak? Marah tapi memberi. Ada nggak? Jengkel tapi memberi. Bisa kasih contohnya? Saya memberi karena marah. Saya memberi karena jengkel. Nggak ada contohnya? Ada. Kira-kira apa? Lagi makan di pinggir jalan di pecenongan. Kemudian dikelilingi oleh tukang ngamen yang suaranya bikin kuping kita sakit. Jengkel, mengganggu. Kita bicara sama teman satu meja aja jadi suaranya nggak kedengeran. Terganggu, marah, jengkel. Terus memberi nggak? Akhirnya ngasih juga. Memberi. Ada yang memberi karena bodoh. Kita bodoh jadi memberi kepada orang lain. Suka ngalamin gitu. Dibohongi orang lain. Jadi kita ngasih juga. Ada kan? Jadi memang bermacam-macam hal yang membuat kita mau memberi. Tapi kita tahu dong. Memberi yang paling baik adalah yang timbul dari hati sendiri. Bukan karena kepaksa. Bukan karena ketakutan. Bisa ada orang yang memberi karena ketakutan kan? Todong. Kasih nggak? Kasih juga karena kita takut, gitu. Marah, jengkel, sedih dan sebagainya. Dan karena bodoh juga kita nggak bisa membela diri kita sendiri. Yang baik, yang kita ceritakan sebagai karma baik, menghasilkan buah yang baik, tentunya yang kita lakukan dengan cara yang baik, dengan pikiran yang baik. Sebelum memberi kita senang. Sewaktu memberi kita senang. Sesudah memberi kita senang. Ada orang yang sebelum memberi sudah nggak senang. Ada kan? Nah, itu repot tuh. Karena nanti buahnya hasilnya jadi kurang. Tapi ada orang yang memberi senang. Sewaktu memberi juga senang. Sesudah memberi dia nyesal. Banyak juga ya. Jadi jangan sampai terjadi. Karena kalau sampai terjadi hasil yang mestinya bisa kita nikmati tidak jadi 100%. Berkurang. Jadi kalau sudah sempat melepas, jangan dipikiri lagi. Jangan ada nyesal-nyesal lagi. Jangan ada keterikatan atau kemelekatan. Itu hasilnya menjadi besar. Oh bisa begitu? Ya. Karena memberi itu sebetulnya mengikis keserakahan. Yang namanya keserakahan itu kotoran dalam batin kita. Kalau kita bisa memberi, keserakahan dikikis, dikurangi. Dengan memberi, kita juga mengikis keakuan, egoisme kita. Itu dikikis. Kalau kita ini melekat dengan aku dan kita berpikir ini milikku, aku tidak akan memberikan kepada orang lain kan. Tapi kalau kita bisa mengikis ini, kita berani mau memberi. Kemudian memberi itu juga menjadi sebuah cara untuk berlatih mengembangkan cinta kasih. Kasih itu adalah memberi, bukan minta. Ya. Jadi kalau orang jatuh cinta, maksudnya dia memberi cintanya pada orang lain. Yang terbalik, jatuh cinta tapi nuntut orang lain yang mesti cinta sama dia. Itu salah. Ya, cinta ukurannya adalah memberi. Semakin besar cinta kita, semakin banyak memberi. Wah ini repot nih. Sampai di rumah dipikir-pikir, suami saya sudah memberi apa ya? Kok belum cukup banyak, kurang deh cintanya. Ya, memberi itu jangan dipikirkan dalam jumlah banyak, dalam bentuk fisik. Nah, untuk itu kita mesti bahas dulu. Yang disebut dana itu apa sih? Kalau kita buka kamus,
Dana artinya uang. Dana artinya biaya. Pada waktu kita mengerjakan suatu proyek atau panitia lah kalau di wihara, pertanyaannya adalah selalu berapa kebutuhan dananya, betul? Berapa butuh uang yang disiapkan untuk kegiatan itu? Berapa biayanya? Pengertian yang berikutnya, dana itu berarti pemberian, berarti hadiah. Memberi hadiah ulang tahun itu pun namanya berdana. Kemudian derma. Nah, derma memang orang tahu lah sumbangan. Berdana itu sumbangan katanya gitu. Pengertian yang ketiga ini khas dalam agama Buddha. Jadi bukan di dalam kamus. Dana di sini diartikan sebagai amal kebajikan. Tadi sumbangan memang kita tahu dihubungkan dengan kebajikan kan. Nah, tapi ini amal kebajikan yang terkait dengan sikap mental, kondisi batin kita. Menurut kitab Ketawatu, ini sebagian ya dari Abhidhamma. Kitab Abhidhamma yang tebal itu dibagi menjadi sekian volume. Salah satunya namanya Ketawatu. Menurut kitab ini bab 7 ya, bagian yang keempat itu menyebutkan bahwa orang yang tidak membunuh, dia memberi jaminan kepada orang-orang di sekelilingnya. Memberi jaminan. Jaminan apa? Jaminan keamanan. Jaminan kedamaian. Didamai kan? Jaminan kebaikan. Sehingga orang-orang itu merasa tidak terancam. Merasa tidak ada yang membahayakan. Itu pun disebut dana. Orang yang tidak mencuri, dia memberikan jaminan kepada orang-orang lain. Jaminan apa? Keamanan. Aman kan? Damai. Tidak ketakutan. Kebaikan. Dengan jaminan itu orang menjadi tentram, tidak terancam, tidak ketakutan. Itu pun namanya dana. Tidak melakukan perbuatan zina, ya, atau kontrak seksual yang tidak sepantasnya. Itu pun jaminan. Loh, kalau kita lihat misalnya di Jepang, itu kalau perempuan naik kendaraan umum, khususnya naik kereta api, sekarang ini minta disediakan gerbong spesial sendiri buat perempuan. Kenapa? Karena kalau dicampur yang laki-laki suka menggerayang katanya. Tangannya nakal, berbuat kotor gitu ya. Itu membuat yang perempuan tidak aman kan? Ketakutan kan? Nah, kalau ada jaminannya bahwa orang tidak berbuat seperti itu, pasti aman, damai. Jaminan itu namanya dana, karena kita memberi, gitu. Kemudian yang berikutnya tidak berdusta. Itu pun sebuah jaminan, membuat orang merasa tenang. Kalau dibohongi kita tenang nggak? Suami merasa dibohongi oleh istri, bagaimana tuh? Atau kebalikannya, ya kan? Jadi begitu bisa menjamin tidak ada kebohongan, itu pun dana namanya. Lalu menjamin bahwa orang tetap sadar. Bisa tidak sadar itu karena dikasih minuman keras, tidak sadar dikasih narkoba, dibius di tengah jalan, dihipnotis.
Sekarang banyak ya yang tidak sadar di depan ATM-nya dihipnotis katanya. Nah, kalau ada perbuatan seperti itu tidak ada jaminan ketenangan kan? Tidak ada jaminan keamanan. Tapi kalau ada jaminannya, itu pun namanya dana. Loh, kalau begitu dana bukan barang dong. Bukan uang dong. Iya. Jadi dana pengertiannya luas sekali dalam agama Buddha. Macam-macam dana biasanya kita bagi menjadi dua. Dana material bentuknya barang. Dan ada dana non-material. Kalau kita uang, kekayaan, sering dianggap itu mah urusan yang punya. Kalau kita orang yang kurang beradab, miskin, bagaimana kita mau memberi? Gimana kita bisa berdana? Udah mengajarkan. Memberi itu bukan cuma uang. Melaksanakan sila tadi sudah dana namanya. Lalu kita bisa memberi pikiran, sumbangan pikiran, sumbangan tenaga. Kita juga memberikan waktu kita, melayani orang lain, mendengar orang berkeluh kesah. Kita cuma dengar aja. Orang yang berkeluh kesah, yang sedih, yang kesel, ngerasa terhibur nggak? Terhibur. Jadi menyediakan waktu saja itu sudah berdana. Kadang-kadang kalau seperti tadi pagi kita sering tidak mengerti juga. Tadi pagi saya sedang memangkas tanaman, halaman ya. Halaman itu ada pagarnya, ada tanahnya, saya pangkas, saya rapikan. Kemudian ada orang yang mendekat kepada saya. Dia bilang minta bantuan saya untuk makan. Sekaligus supaya nggak kaget gitu. Dia bilang cukup 2.000 aja buat makan. Sementara saya sedang kerja kan, ya. Apa dia mikir, mari saya bantu? Enggak kan? Minta aja langsung. Gitu. Waktu tangan saya begini-begini, maksud saya sih tunggu tenang gitu kan ya. Dia ngomel malah. Nah, orang miskin biasanya sering menciptakan sebuah kondisi yang membuat kehidupannya menjadi makin jelek. Kenapa? Mentalitasnya selalu bergerak ke arah yang semakin buruk. Gitu. Minta tidak dapat, dia marah. Jadi kejelekannya, kotorannya tambah. Itu mesti kita ingat tuh. Karena itu, Buddha mengajarkan di dalam Cakkawati Sihanada Sutta bahwa dari kemiskinan itu nanti timbul pencurian. Dari pencurian timbul perampokan ya, yang lebih besar lagi dari pencurian, sampai pembunuhan dan berbagai macam perbuatan kriminal lainnya. Karena itu yang namanya memberi itu penting sekali, harus kita kerjakan untuk menciptakan situasi yang lebih baik sehingga orang-orang miskin tidak sampai mencuri. Tetapi bayangkan kalau kita memberi pada si miskin hari ini, kemudian berapa hari lagi dia datang lagi, minta lagi, beri lagi, datang lagi, minta lagi. Persoalannya selesai tidak? Tidak pernah selesai. Sehingga sering kita dengar pepatah Tionghoa itu mengatakan, jangan beri ikannya saja, tapi beri ailnya, pancingnya. Kita juga ikut mikir seperti begitu kan? Wah, kalau gitu beri pancingnya. Tapi kalau si miskin punya pancing dan dia malas tidak akan mancing kan? Tetap saja dia masih nungguin ikannya saja. Atau ada si miskin yang sudah punya pancing, dia pikir dia mau mancing. Mau mancing di mana? Kolamnya udah punya orang lain semua. Sekarang ini semua tempat di Indonesia, di Jakarta punya orang kaya. Si miskin bisa masuk? Gak bisa. Si miskin mau berebut dapat ikan di laut gitu, lautnya udah ada yang jagain. Ya kan? Gak bisa. Kolamnya udah punya orang lain, udah ada penunggunya. Jadi kalau begitu,
Untuk memecahkan hal seperti ini, kita tidak bisa jalan sendiri. Harus terstruktur, ada organisasinya, dan biasanya kita percayakan negara untuk mengatur. Ya. Tapi timbul pertanyaan kemudian, orang-orang miskin tidak pergi kepada orang yang ngurus negara? Orang miskin tidak pergi ke dinas sosial kok. Dia nongkrongnya di persimpangan jalan, di lampu-lampu merah misalnya ya, di trotoar-trotoar, dia ngemis, terus dari hari ke hari nasibnya tidak berubah. Apa kita punya kepentingan buat mengubah ini? Mestinya iya. Tapi jarang sekali seorang yang berani, yang sanggup. Jadi harus ada sebuah kerja samanya. Nah, persoalannya kemudian, kalau kita mau mengerjakan ini karena mempraktikkan ajaran agama, kumpulan kita pasti organisasi Buddhis, betul kan? Organisasi Buddhis, kemudian ngurusi orang-orang yang miskin-miskin, yang kurang makan. Dan yang miskin yang kurang makan, banyak nggak umat Buddhanya? Di Jakarta kita tidak akan menemukan. Betul kan? Yang kita temukan, saudara kita yang agamanya lain. Terus bagaimana kita ngurusinya? Saya ingat sebuah pengalaman. Ada seorang pastor. Dia punya rumah singgah, menolong pemulung-pemulung. Mereka itu diajari baca, tulis, ya, hitung. Malah diajari nyanyi. Dalam penderitaan kalau orang bisa nyanyi kan bagus. Nah, jadi disiapkan ada yang nyumbang band, mereka bisa nyanyi, main musik. Dan sering juga kadang-kadang diundang oleh orang-orang di kampung sehingga ada hasilnya. Jadi dari pemulung sampai menjadi pengamen, kumpul semua di rumah singgah. Satu waktu kegiatan ini dipresentasikan kepada kelompok tokoh-tokoh berbagai agama. Maksudnya sih mau dijadikan contoh. Ini loh pemuka agama, bagaimana bekerja menolong orang-orang yang perlu dibantu. Tidak tahunya di antara yang hadir itu langsung ada yang protes, yang merasa tersinggung. Dia mengatakan, Romo pastor agamanya apa? Udah jelas itu pertanyaan yang gak perlu dijawab, ya kan? Pemulung-pemulung ini agamanya apa? Lain agamanya. Terus orang itu mengatakan, ini kan ada udang di balik batu. Anda yang agamanya lain ngurusi anak-anak kita, katanya ya, yang memang oleh agamanya sendiri terlantar tidak diurus. Kok sekarang yang agamanya lain ngurusi? Ada apa itu? Oh, pasti ini sesuatu yang mengancam agama dia. Itu jadi gempar, kan semuanya kaget. Wah, rupanya kalau kita mau berbuat baik ternyata tidak mudah. Bisa ada yang marah, ada yang tersinggung. Ini juga bisa dialami oleh kita, oleh saudara-saudara kita yang agamanya Buddha. Dan juga pernah hampir gitu ya mempersulit yang kita sebut Yayasan Buddha Suci, ya. Nah, itu juga pernah menghadapi suara-suara yang sumbang seperti tadi. Padahal kalau kita memberi, apa kita membeda-bedakan orang? Tidak ada. Saya pernah memberikan sebuah contoh yang mungkin saya akan ulang sekarang ini. Ada orang yang terjerumus jatuh di sebuah jurang. Tangannya kemudian sempat memegang akar pohon yang besar, menggantung gitu. Lalu dia berusaha untuk naik, tapi ternyata
tidak ada jalannya. Akhirnya nyerah. Kalau sudah nyerah, apa yang dia lakukan? Doa saja? Nggak cukup. Masih ada usaha lain. Apa? Berteriak. Betul kan? Tolong, tolong. Kita akan begitu juga kan? Berteriak. Tolong gitu. Lalu di atas ada suara yang menjawab, merespon. Siapa kamu di bawah? Gitu. Saya pelancong yang kepleset, sekarang lagi menggelantung di akar pohon. Tolonglah saya. Kamu siapa sih di atas? Karena dipikir temannya barangkali gitu kan. Nggak taunya yang di atas menjawab, aku Tuhan. Kalau kita lagi menggelantung, mengharapkan pertolongan, lalu mendengar ada yang mengatakan aku Tuhan, gimana? Senang sekali dong, ya kan? Wah, kebetulan Tuhan, tolonglah aku. Suara di atas kemudian bertanya, emang kamu percaya padaku? Ya Tuhan, aku percaya 100%. Buktinya apa? Saya selalu rajin beribadah, saya rajin sembahyang, saya rajin berbuat baik, membaca kitab suci, dan sebagainya. Semua dia bacain deh pokoknya kegiatan yang sudah dia lakukan. Sambil nungguin pertolongan. Lalu suara yang di atas mengatakan, oke deh kalau gitu, kamu kan percaya saya ya, lepaskan peganganmu. Siapa di antara hadirin yang mau lepas? Ada? Nggak mau lepas? Jangan pegang kepala. Ngacung aja lah itu. Siapa yang berani lepas? Biasanya ada. Kalau saya tes dengan sejumlah mahasiswa yang agamanya macam-macam, nanti ada yang lepas. Kenapa saudara berani lepas? Ya, nomor satu percaya itu. Segala sesuatu akan terjadi dengan baik kalau kita percaya. Katanya gitu. Nah, saya tanya kepada yang banyak yang umumnya tidak mau lepas. Kenapa tidak mau lepas? Jawabannya, memang itu suara Tuhan. Siapa yang pernah dengar suara Tuhan? Ya, itu orang iseng gimana? Ya? Atau itu mah iblis? Kalau Tuhan, dari tadi udah nolong saya sebelum saya jatuh dong. Kan semua terjadi menurut kehendak Tuhan. Ya kan? Kenapa nggak nolong saya sebelum saya jatuh? Gitu. Terus ada yang jawab, kalau Tuhan masa pakai nanya-nanya? Itu pasti bukan Tuhan. Tidak tahu dia. Kalau udah tahu masa nanya? Gitu. Tapi jawaban yang bagus adalah apa? Mahasiswa itu berbalik tanya kepada saya. Pak, Bapak kan dokter juga ya? Iya. Kalau Pak dokter melihat ada orang sakit, waktu menolong orang, nanya dulu nggak? Kamu percaya saya? Saya dokter loh. Ya enggak dong, saya bilang. Mau tolong langsung, kan nggak ditanya-tanya. Nah, kalau manusia saja menolong, pakai nanya-nanya kan? Kamu ini agamanya apa? Kamu percaya saya tidak? Betul nggak? Apalagi Tuhan dong. Masa pakai nanya-nanya? Ya enggak? Jadi, mereka yang betul-betul beragama dengan baik, pasti akan menolong siapa saja, memberi pada siapa saja yang membutuhkan. Tanpa diskriminasi. Dia lapar, perlu kasih. Nggak usah nanya dulu, agamanya Buddha. Kalau Buddha saya kasih banyakkan, kalau bukan Buddha kasih dikitan. Nggak begitu kan? Ya, jadi kita memberi sesuai dengan apa yang dibutuhkan orang lain. Kalau kita memberi tidak sesuai dengan kebutuhan, ya itu pasti ada yang salah. Dan yang baik itu adalah barang yang halal, yang suci, yang kita peroleh dengan cara yang bersih. Jangan kita memberi pada orang lain hasil mencuri, hasil korupsi. Itu salah. Ya. Yang berikutnya, dana yang kita berikan kepada orang lain itu harus dana yang layak, yang baik pilihan. Jangan kita memberi sesuatu yang memang mau kita buang.
Memberi itu kan maksudnya untuk mengikis keakuan kita kan. Jadi sesuatu yang masih kita sayang loh yang kita berikan. Jadi kalau ada bakti sosial mengumpulkan pakaian, jangan bilang pakaian bekas. Pakaian layak pakai yang saya juga masih mau pakai. Artis kalau dia pakai bajunya kan harganya jutaan kan. Ya, sering pakainya cuma sekali, bakali, terus disebut bekas. Bekasnya berharga nggak? Pasti masih mahal, sangat berharga. Oh itu pantas, layak. Tapi kalau yang mau dibuang ke tempat sampah, ya tidak layak. Ya. Kemudian yang kita beri sesuatu yang bermanfaat, tidak membahayakan. Jangan memberi kepada orang lain minuman keras, memberi narkoba, wah itu celaka namanya. Ya, memberi harus barang yang baik. Lalu memberi mesti tepat waktu. Kita memberi kepada Bante untuk makannya. Seharusnya jam makan Bante 11:30 paling lambat. Kita ngantrinya jam 3 siang. Ya kacau itu namanya. Ya, harus tepat waktu. Kemudian kita memberi itu harus dengan ikhlas. Jangan ngitung-ngitung, nanti ada penyesalan. Kita memberi dengan penuh kesadaran dan perhatian. Karena ada orang yang memberi seperti membuang. Dan biasanya contoh di dalam kitab kita menyebutkan orang yang memberi memang ada hasilnya. Tapi kalau memberinya asal-asalan, dia nanti terlahir di alamnya biar surga, surganya surga rendahan. Kalau yang lebih tinggi, dia harus memberi dengan penuh perhatian. Kemudian memberi itu juga sebaiknya berulang. Jadi jangan cuma sekali. Wah, memberi untuk sangga katanya cuma pas hari Katina, hari baik. Sekali aja setahun. Cukup besar. Itu nilainya jadi kecil. Lebih baik memberinya itu rutin. Bisa hari ke hari, bulan ke bulan. Jumlahnya biar kecil-kecil. Itu lebih sangat berarti. Ya. Dan lebih besar hasilnya. Nah, kemudian pada waktu memberi hadiah yang baik, kalau kita berikan dengan hati yang senang. Ya, itu penting supaya hasilnya untuk kita pun baik. Ya, demikian kalau cerita soal memberi ini kan jadi panjang sekali, mungkin tidak habis-habisnya kalau saya tidak lihat waktu. Jadi saya akhiri dulu sampai di sini. Nanti saudara bisa menambahkan, sharing, karena pasti semua punya pengalaman dengan soal memberi. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya mau tanya nih ya. Saya punya ipar, ya. Ipar saya suka anaknya ke rumah, sering suka datang. Jadi suka datang, ya biar dia gak minta kan, suka sian juga kan, kita kasih gitu ya, beri. Nah sekarang udah suka saya beri gitu, terus dia sering datang, nggak minta, minjam gitu. Nah sekarang kalau dia bilang minjam, mendingan kalau dia minjem mendingan kasih. Kalau minjem kan mesti bayar dong. Nah kalau kebayar kita kan ngarepin bayarnya. Kalau kita kasih kan kita nggak ngarepin dia bayar gitu kan. Ya udah dia sering datang udah sering datang. Terus dia datang lagi dia mau minjem duit, mau beli beras katanya. Saya bilang kan kerja dong, masa nggak kerja? Kalau semua juga orang mau minjem, saya bilang gitu ya. Kerja. Terus dia apa nyautinnya? Lagi bintang gelap, dia bilang. Sekarang kalau bintang gelap sampai kapan? Kalau orang nggak mau berusaha, saya bilang. Ya udah, biar saya ngoceh itu, kesian ya kayaknya. Ya ayah kasih juga. Dan saya kasih, udah lama kelamaan, berapa bulan, terus istrinya mau lahir. Dia mau lahir. Datang dia minta tolong minjam, dia bilang gitu. Dia bilang nggak kerja mau punya anak terus, saya bilang orang kerja dong, saya bilang gitu. Semua juga orang mau dong punya anak juga, kalau ada yang ngasih minjem gitu gampang aja. Akhirnya saya ngecek gitu, terus dia nyaurin mau ngasih nggak, saya bilang enggak mau ngasih, saya bilang gitu. Ya udah terus ngeluyur dah. Terus suami saya bilang kenapa bukan dikasih? Kebiasaan,
Saya bilang gitu. Ya udah. Nah sekarang saya mau tanya, seperti orang gitu, apa kita mau kasih terus? Apa kita mesti memberi terus sama dia? Dannya pun maunya terus minta begitu. Atau kalau saya tidak ngasih gitu. Makasih. Ya. Ya, Bu, silakan Pak Dokter. Ya. Ini saya jawab langsung ya. Ini contoh yang betul-betul kita hadapi. Ya. Dalam kehidupan kita, jadi bukan ngomong teori lagi. Justru ini yang diharapkan. Kita belajar Dharma, lalu bagaimana kita mau terapkannya. Jawaban saya begini. Buddha mengatakan, pemberian yang paling tinggi nilainya itu adalah Dhammadana. Dhammadana itu dana kebenaran, dana ilmu pengetahuan, dana dalam bentuk nasihat, petunjuk. Itu akan mengubah nasib orang. Ya. Dana dalam bentuk materi, barang, uang, nilainya lebih rendah. Jadi, pada orang yang minta sesuatu dari kita, kita mesti ingat. Sekarang kita mau kasih, bentuknya barang atau uang. Tapi, nilainya itu kecil. Buahnya buat kita juga kecil. Kita mau yang lebih besar. Yang lebih besar. Nah, butuhnya sekarang barang atau uang. Kasihlah. Tapi jangan lupa pesan dharmanya. Pesan dharmanya. Dia mesti bisa mengubah mentalitasnya. Orang yang namanya miskin, sebelum dia tidak punya apa-apa, jiwanya sudah miskin duluan. Dia minta. Ya, nadah nih. Jangan dipikir itu cuma orang yang betul tidak punya. Orang yang kaya pun masih bisa begini. Betul kan? Kalau di antara kita nih dikumpulkan lalu ditanya siapa yang mau yang gratis. Dikira cuma yang miskin yang mau gratis. Yang kaya juga maunya gratis. Minta. Ya kan? Itu mental miskin loh. Selama kita masih punya mental itu, si kaya satu waktu jatuh miskin. Supaya dia bisa mempertahankan kekayaannya, dia mesti tahu sebagai orang kaya, kaya itu artinya sanggup memberi. Si miskin mau jadi kaya, dia mesti memberi dulu. Dia mesti memberi. Sehingga, di dalam kitab Udana, yang 4, itu ada sebuah contoh bagus. Mahakassapa, seorang bisu, itu akan melakukan pindah patah. Padahal, sudah ada 500 dewa yang ingin menyediakan makanan buat biksu ini. Tapi Mahakassapa menolak. Dia sengaja pergi kemana? Bukan cari orang yang lebih kaya dari 500 dewa. Bukan. Bukan dianggap 500 dewa itu ngasih makanan yang gak enak gitu. Bukan. Dia pergi ke tempat orang miskin. Yang gak ngerti akan kaget. Loh, kok bukan bawa mangkuk makanannya ke tempat orang kaya, dia pergi ke tempat orang miskin. Tujuannya apa? Mau mengubah mental si miskin. Supaya si miskin yang biasanya minta, sekarang mengubah, mau memberi. Ternyata, gitu. Sekalipun punya makanan sisa sedikit, punya makanan basi, kayak misalnya ya, oleh biksu yang pindah patah tidak akan ditolak. Buddha akan makan apa saja yang diberikan di mangkuknya, tidak pernah menolak. Tapi dengan cara itu membuat si orang yang memberi diangkat mentalnya menjadi orang kaya yang siap memberi. Pertanyaannya, kenapa seseorang itu bisa miskin? Kita sering mendengar karmanya loh, katanya dulunya dia pelit. Iya. Tadi supaya dia tidak miskin lagi, mengubah karmanya, caranya apa? Buang kepelitannya kan? Dilatih supaya bisa memberi. Jadi, ibu kita tadi, sekarang saya bantu ya. Tapi kamu akan tetap miskin kalau cuma menerima. Kamu mesti bisa memberi. Bisa memberi apa kamu? Diajar supaya dia bisa memberi.
kita tuntun. Bisa memberi apa? Misalnya kalau di lingkungan anak-anak yang saya bantu dengan beasiswa, ya, mereka bukan cuma minta. Dia dilatih supaya satu waktu siap untuk memberi. Sekarang sambil minta pun dia mesti memberi. Memberi apa? Oh, dia bisa memberi les, ngajar adik-adik kelasnya. Itu memberi bukan? Memberi. Dia mesti memberi bantuan kepada orang lain. Memberi sesuatu. Jelek-jeleknya yang paling gampang, dia pergi ke orang mati. Memberi apa? Waktunya, ya kan? Kemudian doanya, baca paritanya. Dia datang ke tempat orang mati, ke tempat orang sakit, baca parita. Dia memberi. Dari memberi, dia menerima nggak? Ternyata banyak yang nganter makanan. Untuk makan ceritanya beras aja mah tiap bulan aman, selalu ada yang nganter. Nggak usah minta tuh. Ini contohnya. Jadi pada waktu kita memberi, kita mesti mengajar orang lain juga bisa memberi. Terus ibu mengatakan, daripada minjem kita mikirin nanti nggak bisa mengulangnya. Ya memang betul juga sih. Ya, pikiran kita jadi sakit mikirin orang berutang. Terus gitu ya. Aturan terus sih pikiran kita. Jadi kalau memang bisa kasih, sudah kasih saja. Kecuali kita tahu ada hitung-hitungannya, sehingga utang mesti dibayar, itu untuk melatih dia. Ya. Orang yang punya utang, satu waktu dia tidak bisa bayar. Lalu orang yang memberi utang mengatakan, udahlah lupain. Jangan dikira selesai. Menurut agama Buddha, dia tetap menanggung karma jelek. Kenapa? Dia mencuri. Orang yang utang pada seseorang kemudian tidak bayar, sekalipun sudah dihapus, dia tetap menanggung akibat yang disebut mencuri. Itu mesti kita ingat. Ya. Oke, sekarang pertanyaan yang tertulis. Pajak termasuk dana yang mana? Di dalam penggunaan kekayaan, ya, Buddha menyebutkan ada kekayaan yang dipakai untuk kepentingan diri sendiri, ya. Ada yang dipakai untuk kepentingan keluarga, ya, teman-teman, kerabat. Ada yang dipakai untuk yang disebut zaman dulu tuh upeti, memberi kepada penguasa, kepada raja. Itu kita sebut pajak. Ada lagi dana yang dipergunakan memberi kepada siapa? Rohaniwan. Jadi kita memberi kepada bante gitu ya. Kita memberi kepada pemuka agama untuk kepentingan agama, itu pun kewajiban. Nah, jadi pajak sudah termasuk di situ. Apa artinya hidup ini sesungguhnya? Contohnya Michael Jackson katanya, raganya sudah diberi sempurna, dirombak total, tubuhnya dioperasi plastik, akhirnya mati juga. Padahal ia terkenal top dan kaya raya. Jadi apa artinya hidup ini? Iya, kalau hidup seperti dia. Hidup seperti dia, apa sih artinya? Tapi kalau hidup seperti Krisnanda, lain dong. Ya, seperti Pak Mardi, seperti Pak Tony, ya lain. Kita menjadi diri kita sendiri, kita punya tujuan sendiri kan? Karena itu perlu belajar dharma supaya kita tahu tujuan hidup kita apa. Ya. Kita kan nggak ngobah-ngobah muka kita, hidung kita. Oke, makasih. Boleh tidak pindah agama menurut Buddhis? Emang kalau tidak boleh bisa apa? Ya. Bisa seseorang itu kalau saya katakan tidak boleh dia nanti betul-betul tidak pindah? Nggak bisa. Jadi ini jawabannya tentu bukan boleh tidak boleh. Pertanyaannya juga mesti dirubah artinya. Kita mesti melihat agama itu adalah alat untuk seseorang, ya, mencapai kehidupan yang lebih baik. Dalam pengertian agama Buddha, melenyapkan penderitaan. Kalau ada seseorang yang merasa saya dalam agama Buddha justru menderita nih, jadi pindah ke agama lain supaya tidak menderita. Wah, kalau dia jadi happy, jadi bagus, kenapa tidak boleh? Mestinya kan begitu. Cuman pertanyaannya,
Betul tidak atau dia kena ditipu? Ini yang mesti kita buktikan. Ya. Terus sebab-sebab pindah agama dari Buddha ke agama X itu apa? Ya, bukan dari agama Buddha ke agama yang lain, agama lain ke agama Buddha juga banyak. Banyak. Dan kebanyakan tokoh-tokoh Buddhis yang terkemuka itu pindahan agama lain. Jujur aja. Saya kalau ditanya jujur pindahan dari agama lain. Gitu. Mungkin tokoh yang terkenal siapa? Saya sebut namanya Pak Cornelis Wower. Semua tahu pindahan di mana? Pindahan agama lain. Kemudian pernah dengar Bapak Herman S. Endro. Pindahan dari mana? Jadi banyak loh tokoh Buddhis ternyata pindahan agama lain. Kenapa pindah? Nomor satu pasti bukan karena sakit hati. Saya nggak tahu kalau di antara umat Dhammasuka ini ada yang pindah ke agama lain karena sakit hati. Di wihara saya nggak dikasih duduk di paling depan. Sakit hati ya. Saya tidak dihargai, misalnya begitu. Itu lucu. Jadi kebutuhan pindah agama juga bukan karena, saya dapat calon jodoh saya. Supaya dia mau sama saya ikut agamanya. Itu sama kebodohan namanya. Ya kan? Jangan juga karena, kalau saya agamanya tidak pindah, saya nggak naik pangkat. Loh. Gitu. Ada teman saya yang udah mentok katanya karena agamanya beda. Dia ketawa aja. Dikira gue bisa dipaksa. Pindah ke tempat lain dengan jabatan lebih tinggi, gaji lebih hebat. Kenapa mesti kepaksa cuman persoalan beda agama? Ya kan? Nah, yang penting apa? Kita menemukan sebuah jalan untuk melenyapkan penderitaan kita. Kemudian, bagaimana cara mengetahui apakah seorang itu Buddhis atau bukan? Paling gampang mah. Kalau pakai gandulan tuh, lihat aja. Pakai nggak? Oh, Buddhis. Oke deh. Tapi juga banyak yang bukan Buddhis pada pakai. Hanya KTP-nya. Ternyata banyak. Di antara kita jangan-jangan juga banyak KTP-nya yang lain, tapi dia rajin di wihara. Betul? Pernah ada seorang pemuka agama yang sangat terkenal, penulis buku, dengan bangganya ngasih lihat KTP-nya ke saya. Kak Krisnada, saya agamanya Islam loh. Tapi dia pandita. Mantan biksu lagi. Jadi agama sebatas itu? Oh enggak, kalau gitu kita tanya, apa agamamu? Dia ngaku agamanya Buddha. Terus kita tanya, kamu tahu Buddha siapa? Nggak tahu. Buddha itu terpekong katanya. Aduh, kacau kalau gitu. Nah, jadi buktinya seorang itu Buddhis apa? Saya nggak tanya KTP-nya. Saya nggak tanya pengakuannya. Buddha asal katanya dari Bus. Artinya apa? Sadar. Nah. Orang yang hidup berkesadaran. Itu udah. Ya. Berlindung pada Buddha, kita berlindung pada kesadaran. Yang kedua, umat Buddha berlindung pada Dharma. Apa Dharma itu? Kebenaran. Berlindung pada kebenaran. Orang yang benar udah ketahuan kan? Tidak suka bohong, tidak suka nipu, apa adanya. Betul? Kemudian, pengetahuan agamanya, keyakinan agamanya tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ya, kalau ilmu pengetahuan sudah bisa membuktikan bahwa umur dunia ini ternyata bermiliar-miliar tahun, tapi dia menganut agama yang bilang umur dunia ini baru 6.000 tahun, ngaco nggak? Pasti ada yang tidak beres, menyimpang dari kebenaran. Oke? Jadi yang kedua cirinya berlindung pada kebenaran. Yang ketiga, umat Buddha berlindung pada Sangha. Sangha itu artinya orang-orang suci kan? Jadi berlindung pada kesucian. Kita bisa bedain orang suci dengan tidak suci? Pasti bisa dong. Kalau orang suci itu tidak suka nyakiti orang, tidak suka membunuh, ya, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, tidak mabok-mabokan, teler dan sebagainya. Bisa kita bedakan kan?
Wah, dia suci. Oke. Siapa umat Buddha? Umat Buddha adalah orang hidupnya berkesadaran, sesuai dengan kebenaran, dan tingkah lakunya menunjukkan dia oke deh, bersih. Orang bersih. Loh, tapi dia pakai jubah agama lain tuh. Nggak apa-apa. Dia seorang Buddhis. Kalau betul begitu. Ya kan? Pegangannya itu ya. Soalnya banyak yang pindah agama tapi kehidupannya sulit, tidak ada rezeki karena tidak mengetahui dia sewaktu dilahirkan Buddhis atau bukan, sehingga di waktu hidupnya bingung milih mana yang sesuai. Bagus. Ini kesempatan buat kita untuk menjelaskan. Jadi saudara dengar dari saya bukan cuma selesai loh buat sendiri, bagikan kepada yang lain kan. Seperti obor, lampu pelita, punya kita bagikan kepada orang lain. Menjadi sebuah pelita, menjadi bukan sebuah lagi, berjuta-juta pelita jadi banyak. Jadi menjadi terang sekali. Ya. Ada yang bilang pembacaan Keng Parita yang diikuti dengan pemercikan air dan beras dengan tujuan memberi berdana, minum, makan kepada makhluk-makhluk yang tidak tampak walaupun tidak kelihatan, mempunyai nilai lebih. Bagaimana tanggapan Romo? Oke. Jadi ini mungkin maksudnya pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa itu kan yang paling gampang kita lihat bentuknya upacara. Sebetulnya dia tidak mesti upacara, ya. Tapi ini bentuknya upacara. Ada pemercikan air, itu simbol aja. Ya seperti beras, cuman simbol. Simbol doang. Nah, tujuannya apa? Kita melakukan itu dengan sebuah ingatan, pikiran yang tertuju pada kebaikan atas nama orang yang kita hormati, yang mau kita limpahkan jasanya. Ya. Manfaatnya di mana? Kebaikan yang kita kerjakan. Itu aja yang mesti kita ingat. Pola pikir kita fokus kepada yang baik, yang kita kerjakan juga kebaikan, karena barang-barang yang dipakai untuk upacara kita kemanakan? Kita bagikan kan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi ini betul-betul praktek memberi. Dan pasti ada hasilnya. Di luar persoalan, betul nggak tuh ada makhluk halus yang lagi nungguin? Itu urusan lain. Pokoknya kita kerjakan sebuah kebaikan. Jangan berpikir kalau saya melakukan sebuah kebaikan itu karena lagi ada yang nonton nih. Lagi ada yang ngeliat. Di awan situ ada yang lagi nyatet. Ya, itu konsep agama lain. Dalam agama Buddha, bukan ada orang lain yang nyatet. Yang nyatet siapa? Kita sendiri. Kenapa ya saya udah baik sama orang? Dia nggak punya. Orang nggak punya. Tetap tinggal saja saya kasih. Tapi kok akhirnya orang itu malah benci sama saya. Sekarang dia pergi tidak bilang-bilang saya. Tidak bilang-bilang saya lagi. Apa masa lalu saya ada utang sama dia? Saya sedih sekali. Tolong jelaskan. Saya sudah baik sama orang. Dia orang yang nggak punya nih ya. Dia nggak punya. Tetap tinggal saja saya kasih. Ya. Ikut tinggal sama kita kasih tinggal gitu. Kemudian tiba-tiba tahu pergi, nggak ada kabarnya gitu ya. Kita sering ketemu di dunia ini dengan orang-orang yang tidak kenal budi. Banyak orang yang tidak tahu terima kasih. Kenapa begitu? Mungkin ada hubungannya dengan benang karma masa lalu. Ya kan? Ada hutang yang mesti kita bayar. Gitu. Dan orang itu sekarang lagi mau nyakiti kita nih. Karena kaitan dengan masa lalu. Ya lupakan aja. Nggak usah ada kemelekatan. Tidak usah ada ganjilan. Ya, lepaskan. Kecuali kalau kita tahu, ada sesuatu yang jangan-jangan menimbulkan kesalahpahaman. Itu lain, mesti dijelaskan. Atau, jangan-jangan saya salah. Ya, kita minta maaf. Minta maaf kalau nggak ketemu orangnya gimana? Iya, di dalam hati kita ucapkan. Ya, semoga
Semua yang ada di semesta ini, kalau istilah Profesor Yana Surya itu mestakung katanya, semesta mendukung. Orang agama lain termasuk agamanya sendiri bilang semestakung apa katanya, itu kan Tuhan katanya. Tapi dia paham benar, itu semesta mendukung. Seluruh isi jagat ini loh yang ikut mendukung gitu kan. Nah, jadi mendukung kebaikan kita. Pada waktu kita minta maaf, juga kita minta semesta ini memaafkan kita kalau ada kesalahan, gitu ya. Maksudnya memutuskan yang jelek supaya yang sekarang ini mengganjal di hati kita jangan berlanjut lagi nanti dengan sebuah peristiwa lain lagi, ya. Ya namanya sedih sekali, ya boleh juga sih sekali, jangan 2 kali 3 kali. Jadi berhari-hari sedih terus, sekali selesai. Tentukan aja, kasih batas jamnya. Sekali 2 menit, udah selesai. Oh gimana bisa mutusin 2 menit? Setelah sedih sekali langsung baca parita. Selesai baca parita kita bilang goodbye, selamat tinggal. Ya, oke. Terima kasih. Jadi semua udah saya jawab. Atau masih ada yang masih mau bertanya lagi secara lisan? Tidak ada. Kita akhiri sampai di sini ya. Dengan memuji Buddha, Dharma, Sangha. Semoga segala sesuatu yang telah kita perbuat membawa kebaikan untuk diri kita dan orang-orang di sekeliling kita. Semoga kita bisa berbagi dengan siapa saja mengenai apa yang telah kita ketahui dan kita pelajari. Semoga dengan itu kita dapat mempertahankan kebahagiaan kita dan semoga semua makhluk ikut bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.